Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Asyuni dari kelas ASP 2A dengan NIM 42025100019. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan keuangan negara dan daerah. Yang pertama yaitu pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu keuangan negara adalah sebuah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Semua kegiatan negara yang berhubungan dengan uang termasuk dalam keuangan negara. Contohnya seperti pajak yang dibayar masyarakat dan dana pembangunan jalan atau sekolah yang digunakan pemerintah. Yang kedua yaitu ada objek, subjek, proses, dan tujuan keuangan negara. Objek keuangan negara meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran negara termasuk objek keuangan negara karena semuanya berkaitan dengan uang dan kegiatan pemerintahan. Selanjutnya, subjek keuangan negara, yaitu adalah pihak yang mengelola keuangan negara seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara yang memiliki tugas untuk mengatur dan menggunakan keuangan negara. Lalu ada proses keuangan negara, yaitu dimulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Artinya, sebelum uang negara digunakan harus ada perencanaan, kemudian dilaksanakan, lalu hasilnya dipertanggungjawabkan agar penggunaan uang negara tetap jelas dan transparan. Selanjutnya yaitu tujuan keuangan negara. Tujuan keuangan negara adalah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Keuangan negara digunakan untuk membantu pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Yang ketiga yaitu ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Ruang lingkup keuangan negara meliputi penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, dan pengelolaan kekayaan negara. Semua uang yang masuk dan keluar dari negara maupun daerah termasuk bagian dari keuangan negara dan harus dikelola dengan baik. Nomor 4 yaitu penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara, contohnya adalah pajak. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara, contohnya adalah pembangunan jalan dan pembayaran gaji pegawai. Kemudian pembiayaan adalah dana yang harus dibayar kembali atau diterima kembali, contohnya pinjaman luar negeri atau pembayaran utang negara. Nomor 5 yaitu bidang keuangan negara. Bidang keuangan negara terdiri dari pengelolaan fiskal, moneter, dan pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan fiskal berkaitan dengan pajak dan anggaran negara. Pengelolaan moneter berkaitan dengan jumlah uang beredar dan inflasi yang diatur Bank Indonesia. Sedangkan pengelolaan keuangan negara berkaitan dengan penggunaan APBN untuk pembangunan. Nomor 6 yaitu pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan, Gubernur atau Bupati, serta menteri atau pimpinan lembaga. Presiden memiliki wewenang tertinggi dalam mengatur keuangan negara, namun dalam pelaksanaannya, tugas tersebut dibantu oleh beberapa pihak. Menteri Keuangan bertugas mengelola kebijakan fiskal dan mengatur keuangan negara secara nasional. Gubernur, bupati, dan wali kota bertugas mengelola keuangan daerah sesuai wilayah masing-masing. Sedangkan menteri dan pimpinan lembaga bertugas menggunakan anggaran negara sesuai kebutuhan kementerian atau lembaga yang dipimpinnya. Jadi, pengelolaan keuangan negara dilakukan secara bersama sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing agar penggunaan anggaran dapat berjalan dengan baik dan teratur.
Yang ketujuh yaitu undang-undang yang mengatur kebijakan moneter, yaitu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang mengatur tentang Bank Indonesia dan kebijakan moneter. Undang-undang ini menjadi dasar bagi Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan ekonomi dan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedelapan yaitu hubungan subjek pengelola keuangan negara. Hubungan subjek pengelola keuangan negara melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan lembaga moneter. Artinya, semua lembaga tersebut saling bekerja sama dalam mengelola dan menggunakan keuangan negara agar dapat berjalan dengan baik. Kesembilan yaitu paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Paradigma baru pengelolaan keuangan negara menekankan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan hasil kinerja. Pemerintah sekarang lebih fokus pada penggunaan anggaran yang jelas, terbuka, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.